Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman jangan lupa subscribe channel saya agar saya terus bisa berkarya. Ya, mungkin buat bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk hari ini saya ingin membahas masalah job profesional yang ada di Hong Kong. Jadi Hong Kong itu menerima segala macam job, tapi yaitu dengan kriteria tertentu, yang mana job tersebut orang Hong Kong tidak bisa atau tidak ada yang mau mengambil job tersebut. Jadi perusahaan itu bisa mengambil pekerja dari luar negeri, dan Indonesia pun bisa masuk asalkan memenuhi kriteria. Kriterianya yaitu punya skill dan bersertifikat. Jadi sertifikat dari perusahaan dan juga lulusan sarjana. Karena saya pernah mau diambil supir Bank BNI waktu itu, pimpinannya Bapak Henry. Waktu itu saya sudah diproses, sudah habis berapa ribu gitu Pak Henry-nya, tapi akhirnya gagal juga karena pendidikan saya cuma SMA dan wajibnya itu sarjana. Jadi yang namanya job profesional itu banyak sekali di Hong Kong. Contohnya sebagai koki, sebagai pekerja kapal, tapi ya itu jobnya profesional yang punya sertifikat. Terus pengeboran, pasang kabel bawah laut yang punya sertifikat itu bisa masuk dan bekerja di situ. Gajinya pun lumayan tinggi. Untuk koki minimal itu 18.000 ke atas. Kalau manajer di perusahaan itu 30.000 ke atas, ya 50 juta lebih lah, hampir 60 juta. Tapi ya itu ya harus punya sertifikat, berpendidikan sarjana. Dan untuk mendapatkan job itu teman-teman bisa bisa browsing melalui internet ya di Job Government Hong Kong. Di situ banyak job-job orang lokal, tapi kan kita bisa masuk walaupun tersaring orang lokal gitu loh. Kalau memang rezeki kita, ya insya Allah pasti dapat gitu loh. Karena banyak teman-teman yang bekerja sebagai koki, sebagai manajer perusahaan gitu di Hong Kong. Jadi yang punya sertifikat dan punya skill bisa mendaftar itu, mencari melalui Job Government Hong Kong. Di situ banyak sekali job-job perusahaan yang membutuhkan karyawan untuk orang lokal, tapi orang luar pun bisa mendaftar walaupun tersaring orang-orang lokal. Kalau orang lokal tidak ada yang daftar dan tidak ada yang bisa, jadi kesempatan yang dari luar negeri masuk begitu loh. Dan gajinya juga lumayan. Dan job profesional itu setelah bekerja 7 tahun itu bisa mengajukan permanen residen Hong Kong gitu. Setelah 7 tahun dalam satu perusahaan itu bisa mengajukan permanen residen. Jadi waktu bekerja pun KTP-nya tidak seperti saya. Kalau saya kan YTKI biasa. Kalau profesional itu ya profesional, yang akhirnya bisa mengambil residen Hong Kong. Kalau saya kan selamanya ya tetap TKI saja. Kalau dulu memang sebelum tahun 97 itu bisa mengajukan residen, tapi sekarang tidak bisa.
untuk job kapal itu juga ada ya harus sabar. Kalau memang mencari pekerjaan kan harus sabar, cari sana sini, kirim biodata begitu. Tapi ya memang harus punya sertifikat. Kalau ke Hongkong harus itu sertifikat, itu wajib. Kalau nggak punya ya nggak bisa. Terus bahasa Inggris itu terutama bahasa Kantonis. Kalau memang punya niat bekerja ke Hongkong ya harus belajar bahasa Kantonis, karena orang sini kan kebanyakan bahasanya Kantonis. Bahasa Inggrisnya itu ya memang ya banyak yang bisa lah, tapi ya bos-bos yang udah tua-tua itu kebanyakan tidak bisa, dan kebanyakan yang punya perusahaan itu bos-bos yang sudah tua-tua. Jadi ya bahasa Kantonis itu sangat berguna. Jadi teman-teman yang sudah bekerja profesional itu banyak sekali, yang perusahaan dari Indonesia yang sudah ada di Hongkong itu juga bisa mengambil pekerja profesional dari Indonesia, karena orang Hongkong kan jelas tidak mampu untuk berbahasa. Ya ada sih, tapi ya maksudnya kebanyakan bisa diambil orang Indonesia. Jadi Hongkong menerima segala bentuk pekerjaan, segala bentuk job pekerjaan, tapi yaitu punya kriteria yang mana orang Hongkong tidak bisa. Dan ini sekian saja buat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.